Oke, selamat siang teman-teman semua yang mengambil mata kuliah penulisan ilmiah. Ya, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas jenis dan bentuk karangan ilmiah. Tetapi tidak hanya jenis dan bentuk karangan ilmiah saja, tetapi kita akan membahas karya tulis lain gitu. Oke, jadi pada prinsipnya ada 3 jenis ya atau 3 bentuk karya tulis. Yang pertama karya ilmiah populer, dan karya non ilmiah. Jadi kalau kita bahas kemarin mengenai definisi karya ilmiah dan ciri-cirinya, pengertiannya adalah karangan ilmiah atau karya ilmiah adalah eh, karangan ilmu pengetahuan ya yang merupakan hasil dari penelitian, pengamatan, observasi ya dan disajikan menyampaikan fakta ya dan ditulis menurut metodologi dan sistematika penulisan yang baik dan benar gitu. Sedangkan karya ilmiah populer ini bagian juga dari karya ilmiah tetapi dia bersifat populer dalam artian dia juga menyajikan fakta dan data gitu ya, tetapi fokusnya adalah dia menggunakan bahasa yang lebih ringan ya dan tidak memakai metode penulisan ya atau metode penelitian tertentu gitu. Jadi karya ilmiah populer di sini penting karena dia adalah jembatan ya yang mengkomunikasikan ya hasil sebuah pemikiran atau fakta gitu ya yang disusun dengan cara yang lebih sederhana dan membumi gitu. Jadi di sini karya ilmiah populer itu lebih menjadi jembatan antara sivitas akademika atau ilmuwan di bidang kajian ilmu tertentu gitu ya kepada masyarakat awam. Jadi masyarakat awam yang mungkin tidak mengerti istilah-istilah tertentu yang kita pakai dalam kita menyusun sebuah karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah itu kan kita harus menggunakan istilah-istilah tertentu, teori dan konsep tertentu. Nah, masyarakat di luar gitu ya, masyarakat awam dan masyarakat awam itu yang tidak sesuai dengan konsentrasi kita, yang tidak memahami keilmuan kita misalnya, untuk membaca atau untuk mendapatkan analisis mengenai fenomena yang ada di sekitar kita sehari-hari, itu jembatannya adalah karya ilmiah populer gitu. Jadi bagaimana sebuah penulis itu mengamati fenomena sosial yang ada dikaitkan dengan keilmuan mereka, tetapi ketika disampaikan itu orang itu bisa paham gitu, bisa lebih mudah mencerna. Jadi karya ilmiah populer itu posisinya di situ. Sedangkan karya tulis non ilmiah, dia tidak menyajikan fakta tentang data dan fakta, tetapi dia lebih cenderung karya tulis yang bersifat fakta pribadi atau apa ya, imajinasi dari si penulis untuk menuliskan sebuah cerita ya yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat gitu ya, dan jelas penggunaan bahasanya lebih santai dan non formal karena karya non ilmiah itu seperti misalnya puisi, kemudian cerpen, novel, atau cerita-cerita drama dan romansa lain ya yang dia tidak menggunakan fakta, tidak menggunakan metode penelitian atau metode tertentu, tidak menggunakan sistematika tertentu gitu. Jadi itu secara general perbedaan dari definisi dari karya ilmiah populer dan karya non ilmiah. Oke, selanjutnya apa sih ciri-cirinya dari karya ilmiah populer dan karya non-ilmiah gitu. Jadi kalau karya ilmiah ya yang pertama adalah pembahasan suatu hasil penelitian yang bersifat faktual dan objektif. Faktual itu artinya ya menyajikan fakta-fakta dan objektif itu berdasarkan hasil dari objek yang kita teliti. Jadi penggabungan fakta dan hasil hasil apa ya hasil objek atau hasil pemaparan dari objek yang kita teliti gitu. Nah, faktual dan objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan dan empiris gitu ya. Kurang S itu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah mempunyai metode dan sistematis jelas. Jadi kita harus menggunakan metode tertentu gitu ya, metode kuantitatif atau kualitatif. Kemudian ada sistematikanya, misalnya dari bab 1 sampai bab 5, kemudian bagaimana sih kita menyantumkan
sumber, kutipan, daftar pustaka, dan sebagainya. Nah, menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah, artinya ketika kita menyampaikan sumber, bagaimana sih cara menulis kutipan sumber yang baik dan benar gitu ya? Bagaimana sih cara memberikan keterangan gambar pada gambar atau tabel misalnya? Ya, jadi ada kode etik penulisannya gitu ya. Jadi benar-benar eh, ada guide, ada rules yang harus kita taati. Misalnya, contoh sederhananya menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah, ketika kalian menulis skripsi, itu harus menggunakan font selain Times New Roman, gitu misalnya. Kemarin tuh ada mahasiswa yang menggunakan Arial, gitu. Atau fontnya itu tidak dibuat 12 ya. Jadi kalau membuat skripsi itu kan wajib ukurannya itu 12. Kemarin tuh di judul saya pernah menemui mahasiswa bimbingan saya itu yang nulis judulnya itu 16 size-nya gitu. Ya, ini bukan kalian membuat poster atau membuat karya ilmiah populer yang artinya bisa sebebasnya atau semau gue gitu ya. Jadi harus sesuai dengan guide. Misalnya contoh sederhana, fontnya itu harus ukuran 12. Kemudian jenis fontnya itu harus Times New Roman gitu. Jadi nggak boleh misalnya kalian pakai Calibri atau Arial gitu. Itu contoh sederhananya. Oke, kemudian mempunyai teori dan konsep dan hipotesis. Artinya ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya, jadi kita itu butuh alat bantu atau butuh pisau bedah analisis atau butuh tools, yaitu teori dan konsep sesuai dengan kajian keilmuan kita. Misalnya kalau kalian meneliti misalnya tentang strategi branding, maka teori dan konsepnya adalah teori dan konsep yang mengenai branding gitu. Ya, nah kemudian mempunyai hipotesis yang seperti saya ceritakan kemarin di pertemuan pertama bahwa kita harus mempunyai hipotesis awal atau gambaran awal dari peneliti kira-kira nanti hasilnya seperti apa gitu. Jadi ada hipotesis ya. Oke, berbeda dengan karya ilmiah populer dan karya non ilmiah tentu ya gitu ya. Oke, kemudian bersifat kritis dan analitis ya. Jadi misalnya ketika nanti teman-teman misalnya next di semester 7 nanti, ya ini kita jauh melompat dari semester 1. Jadi misalnya teman-teman meneliti sebuah penelitian kuantitatif misalnya yang memaparkan angka, tidak berhenti di kesimpulan kalian bagaimana caranya menceritakan atau menyampaikan angka-angka tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana sih kalian melihat hasil dari penelitian kuantitatif itu dianalisis lebih dalam lagi gitu dan lebih konseptual gitu, lebih dianalisis secara kritis dan analisis itu sendiri. Nah, analisis lebih dalam ya intinya seperti itu. Jadi tidak hanya memaparkan data yang tampak, tetapi dari data-data itu teman-teman harus belajar gimana ya analisisnya sesuai dengan kajian keilmuan kita. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan bahasa baku, lugas, cermat, dan konsisten. Nah, jelas ya, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang seperti obrolan ringan, gitu ya. Tidak boleh menggunakan kata aku misalnya untuk mengistilahkan kalian sebagai peneliti, gitu. Dan konsisten. Nah, konsisten ini penting karena ketika kita menggunakan istilah tertentu, maka kita harus fokus pada istilah tertentu. Misalnya istilah tertentunya misalnya brand image dan citra produk gitu ya. Istilah tersebut ya perbedaannya hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja, tetapi teman-teman harus konsisten ketika memilih brand image, maka dari bab 1 sampai bab 5 kalimat atau kata pemilihan diksinya itu harus sama, tidak berubah-ubah gitu ya. Oke, karya ilmiah dilakukan melalui observasi, eksperimen, dan telaah pustaka. Nah, ini yang penting juga, tadi sudah kita bahas dari yang definisi tadi, bahwa karya ilmiah itu hasil dari sebuah observasi, ya, atau eksperimen, atau telaah pustaka. Nah, telaah pustaka itu bisa jadi dalam artian kita mengambil dari beberapa sumber mengenai teori dan konsep tertentu, dan kemudian kita kaitkan dengan fenomena yang ada gitu. Itu ciri-ciri dari karya ilmiah.
Kemudian apa sih ciri-ciri dari karya ilmiah populer gitu ya? Jadi yang pertama adalah dia karya ilmiah populer itu adalah bagian dari karya ilmiah itu sendiri, tetapi bedanya pada penyajian. Nah, penyajiannya karya ilmiah populer itu disajikan dengan gaya bahasa yang lebih bebas daripada karya ilmiah. Jadi tidak terlalu mengekang ya. Misalnya tadi kita harus menggunakan istilah-istilah tertentu di bidang kajian kita. Nah, maka karya ilmiah populer harapannya menggunakan kalimat-kalimat atau pemilihan diksi yang bisa lebih membumi, yang bisa lebih dicerna baik oleh orang yang membacanya gitu, yang tidak sesuai dengan kajian keilmuan kita gitu, yang berbeda dengan kajian keilmuan kita. Nah, yang kedua, menyajikan teknik penulisan sistematis namun tidak berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang mencakup bahasan bab per bab. Jadi, dia tetap bersifat sistematis dalam artian sistematif di sini cara pengungkapan gagasannya ya. Jadi kalau misalnya ibarat misalnya kita membuat piramida gitu ya, piramida karya ilmiah populer itu piramida terbalik, artinya mengungkapkan gagasan umum dulu seperti latar belakang lah kalau di karya ilmiah, kemudian baru masuk ke permasalahan dan kesimpulannya apa gitu. Tetapi tidak menggunakan bab-bab gitu. Jadi hanya paragraf narasi ya, narasi dalam bentuk paragraf-paragraf gitu. Oke, kemudian menggunakan kata sederhana dan pemakaian istilah-istilah umum daripada istilah-istilah khusus. Nah, ini jelas karena media karya ilmiah populer itu baik misalnya opini, feature, kemudian esai untuk masyarakat umum ya fungsinya ya lebih kepada menginformasikan sesuatu yang general gitu ya. Sedangkan karya ilmiah itu benar-benar spesifik hanya untuk lingkup kajian keilmuan kita gitu. Oke, kemudian yang keempat adalah gagasan disusun secara konseptual dan prosedural gitu. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah populer gitu. Nah, ini teman-teman akan belajar spesifik dan khusus mengenai karya ilmiah populer di penulisan berita mungkin ya nanti next di semester 3 atau 5 gitu. Oke, nah kemudian topik berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi karya ilmiah populer itu topik-topiknya itu biasanya memang mengenai pengamatan yang lagi apa ya, yang lagi hangat dibicarakan di masyarakat itu apa gitu. Oke, nah sarana untuk publikasi karya ilmiah populer adalah media massa seperti koran, majalah, dan tabloid gitu ya. Nah, tabel atau grafik seperti pada jurnal ilmiah dikurangi dan ditiadakan sama sekali. Data disampaikan melalui kalimat-kalimat dan paragraf. Nah, karya ilmiah populer itu bersifat paragraf atau narasi ya. Jadi minim ada infografis atau grafik-grafik atau apa ya tabel yang berisi hasil dari penelitian gitu. Jadi umumnya itu bersifat narasi atau deskriptif dalam sebuah paragraf gitu. Oke, nah karya ilmiah, karya non ilmiah. Selanjutnya karya non ilmiah. Jadi kalau karya non ilmiah ciri-cirinya adalah berdasarkan fakta pribadi dan bersifat subjektif. Ya ini berbeda dengan karya ilmiah dan karya ilmiah populer yang cenderung objektif ya. Jadi karya ilmiah itu karya non ilmiah itu dia imajinatif, tidak berdasarkan fakta yang ada gitu. Nah, bahasanya bisa konkret atau abstrak dan gaya bahasanya non-formal atau populer, jelas ya, bahasa percakapan, kemudian bahasa-bahasa keseharian sehari-hari gitu ya. Oke, bersifat imajinatif dan emotif. Emotif itu lebih cenderung seperti hampir sama dengan persuasif, jadi menggugah perasaan atau apa ya, membuat emosi pembacanya itu bermain di situ. Jadi ada misalnya ketika membaca contoh karya non ilmiah itu ada novel, ada cerpen ya. Kita bisa berubah emosinya ketika membaca itu. Misalnya kita jadi sedih atau jadi senang gitu ya. Atau senyum-senyum sendiri misalnya kalau membaca karya non ilmiah atau emosi malahan gitu ya. Sedangkan karya ilmiah dan karya ilmiah populer itu tidak bersifat persuasif atau emotif gitu.
Oke, nah tujuannya berbeda dengan karya ilmiah dan karya ilmiah populer yang bersifat informatif, sedangkan karya non ilmiah itu lebih bersifat apa ya, lebih ke keuntungan gitu, tidak memberikan informasi, eh, informasi berdasarkan fenomena atau fakta. Gitu. Oke, bersifat persuasif tanpa dukungan bukti. Jadi, yaitu tidak memaparkan fakta, kemudian mempersuasif dalam artian membujuk pembaca untuk apa ya, menghayati mungkin ya, menghayati lebih dalam tentang karya-karya non ilmiah itu gitu. Oke, nah ini tabel perbedaan karya ilmiah dan non ilmiah. Jadi tabel ini kriterianya dibedakan dari jenis atau bentuknya, kemudian metodologi, penggunaan bahasa, cara penguraian, fungsi dan penggunaan sumber. Jadi kalau kita lihat di sini ini nggak ada ya yang ilmiah populer. Jadi ini fokus kepada ilmiah dan bukan ilmiah. Jadi kalau dilihat dari jenis dan bentuknya, karya ilmiah itu bisa seperti skripsi, jurnal, artikel gitu ya. Kemudian artikel jurnal ya, kemudian proceeding, disertasi, tesis gitu. Nah, yang bukan ilmiah itu misalnya ya karya sastra, novel, cerpen gitu. Nah, karya ilmiah populer itu bisa jadi misalnya feature, kemudian resensi buku itu bagian dari karya ilmiah populer gitu. Metodologi ya jelas kalau ilmiah harus memenuhi kaidah tertentu, sedangkan bukan ilmiah atau non ilmiah mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah, mengabaikan sistematika, mengabaikan metode gitu ya. Kemudian penggunaan bahasanya juga karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang formal, baku, sedangkan karya non ilmiah menggunakan bahasa yang lebih santai, lebih dekat dengan keseharian kita gitu. Nah, cara penguraiannya sistematis dan berurutan kalau ilmiah, nah bukan ilmiah tidak harus berurutan. Nah, ilmiah itu berfungsi sebagai kalau lebih cenderung kemarin kita bahas ya untuk mengembangkan keilmuan, kajian keilmuan gitu ya, memberikan sumbangsih bagi kajian keilmuan kita yang baru gitu ya. Kita memperbaiki penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu ya. Kemudian menginformasikan ya atau menyampaikan saran atau rekomendasi tentang suatu hal. Ini lebih cenderung ke karya ilmiah populer ya. Oke. Kemudian bukan ilmiah ya sebab fungsinya lebih cenderung untuk bagaimana kita apa ya membaca itu menjadi media hiburan selayaknya kita nonton televisi gitu ya. Jadi ada sisi imajinatif dan permainan perasaan ketika kita membaca artikel atau penulisan non ilmiah gitu. Nah, penggunaan sumber, jadi kalau ilmiah itu harus ada, jelas, sedangkan non-ilmiah itu tidak ada sumbernya, gitu ya. Nah, di sini ada kutipan yang menyebutkan bahwa karakteristik yang membedakan antara kalangan semi ilmiah atau non-ilmiah, ilmiah dan non-ilmiah ya, jadi adalah pada pemakaian bahasa, struktur, dan kodifikasi karangan. Jadi jelas pemakaian bahasanya ini garis bold-nya ya, jadi antara karya ilmiah populer, dan non-ilmiah itu lebih cenderung kepada perbedaannya pada cara penggunaan diksi atau cara penggunaan bahasanya. Kemudian yang kedua adalah struktur. Struktur itu baik metode, sistematika penulisan, dan teknik penulisan gitu ya. Dan kodifikasi karangan. Kodifikasi karangan itu adalah seperti kayak rules, peraturan atau kode etik ya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dan non ilmiah gitu. Nah, contoh-contohnya apa? Jadi kalau contohnya karya ilmiah itu ada makalah ya. Yang pertama, ya makalah itu nanti teman-teman mahasiswa jadi makanan sehari-hari nih, jadi tugas sehari-hari selama berapa semester ke depan? 7 semester ke depan gitu ya. Untuk tugas-tugas tertentu yang
mewajibkan teman-teman membuat makalah, kemudian skripsi adalah goal kalian untuk menyelesaikan S1, syarat lulus S1, kemudian tesis untuk syarat S2, disertasi syarat S3, artikel jurnal dan proceeding. Jadi artikel jurnal itu memang dia merupakan kayak resume atau sari kesimpulan ya dari hasil penelitian, bisa dari skripsi atau laporan penelitian gitu ya. Dan proceeding. Nah, proceeding itu hampir sama ya dengan artikel jurnal ya. Oke. Kemudian karya ilmiah populer. Nah, itu ada artikel, pijak, kritik, isai, resensi, opini. Nah, ini nanti teman-teman wajib harus paham ya mengenai artikel ilmiah populer dan ini akan dibahas lebih dalam lagi nanti di penulisan berita gitu. Oke, kemudian karya non ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah contoh-contohnya pasti ya jelas ya kayak ada cerpen, novel, kemudian dongeng, puisi dan sebagainya yang menggugah emosi lah dan tidak menyajikan fakta karena sifatnya imajinatif, fiktif gitu. Oke, nah ini perbedaan dari mungkin teman-teman ada yang kadang bingung kalau laporan penelitian, laporan kasus itu bentuk karya ilmiah atau bukan gitu ya. Jadi kalau bentuk karya ilmiah itu ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan proceeding. Tetapi sumber dari karya ilmiah, jadi ketika kita menulis skripsi misalnya, kita skripsi ini adalah bagian dari laporan penelitian. Laporan penelitian itu di bab 4 ya, hasil penelitian. Kemudian laporan kasus misalnya. Bisa jadi fenomena, kita mengamati fenomena ya disusun di bab 4. Kemudian misalnya studi kepustakaan ini kalau di skripsi menjadi bagian dari bab 2. Nah, historik itu misalnya perkembangan masalah, kemudian misalnya kalian membuat timeline gitu ya, itu menjadi acuan atau tambahan dari data untuk membuat karya ilmiah ini. Jadi kalau kita lihat di sini laporan penelitian, laporan kasus, studi kepustakaan dan historik itu adalah sumbernya gitu ya dari karya ilmiah. Gitu. Oke, nah kita akan bahas satu-satu jenis-jenis dari karya ilmiah gitu ya, karangan ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Jadi kalau makalah itu dari penjelasannya, definisinya merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan studi pustaka atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada suatu mata kuliah. Karena itu bisa dari teman-teman lebih cenderung ke telaah pustaka ya, telaah pustaka, kemudian dianalisis, kemudian dibuat laporannya gitu. Nah, sistematika seperti skripsi, jadi ditulis dengan berdasarkan masalah tertentu, topik tertentu gitu ya, dengan ditulis secara sistematis, kemudian harus bersifat logis dan objektif. Nah, sistematikanya seperti ini, jadi ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Ini kalau di skripsi kan ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian metode, dan pembahasan dan hasil penelitian dan kesimpulan. Jadi kalau sistematik makalah hanya ini, jadi lebih cenderung kepada pendahuluan, apa yang fenomena yang teman-teman ambil gitu ya, kemudian bagaimana pembahasannya dan kesimpulannya. Nah ini contohnya, kalau di sebelah kanan ini contoh makalah yang bersifat misalnya mengkaitkan bagaimana teori komunikasi gitu ya, teori komunikasi tertentu dikaitkan dengan fenomena sosial yang ada gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada skripsi, tesis dan disertasi. Jadi ini adalah karya ilmiah akhir studi ya, yang membedakan S1, S2 dan S3. Nah, jelas level dan tingkat kesulitannya berbeda. Jadi kalau S1 itu lebih menekankan kepada bagaimana sih teman-teman itu menguasai keilmuan teman-teman ya selama S1 itu, kemudian dikorelasikan dengan permasalahan dalam bidang tertentu, atau teman-teman mengamati fenomena yang ada, kemudian dikaitkan dengan kajian atau teori yang teman-teman pernah ambil atau pernah pelajari. Jadi dan itu sifatnya lebih cenderung kepada pengamatan ya, jadi tidak pembuktian teori secara signifikan. Jadi sebenarnya teori dan konsep kalau di bab 1 nanti misalnya teman-teman skripsi itu
wajib ditulis. Kemudian di pembahasan itu sebenarnya juga wajib dikorelasikan, tetapi bukan inti utama. Jadi inti utamanya teman-teman lebih cenderung kepada kayak mengamati ya, lebih mengamati kemudian permasalahan yang ada di sekitar, kemudian dikaitkan dengan keilmuan kita gitu. Jadi sederhana gitu, levelnya masih level sesederhana itu gitu ya. Jadi misalnya contohnya misalnya strategi komunikasi pemasaran buku dalam meningkatkan penjualan melalui media sosial Instagram. Jadi teman-teman bagaimana membuat variabel-variabel gitu ya. Misalnya ini variabelnya adalah strategi komunikasi pemasaran dan apa meningkatkan penjualan melalui media sosial Instagram gitu ya. Jadi teman-teman fokus pada bagaimana sih strategi komunikasi pemasaran itu prakteknya di luar itu seperti apa, dan itu yang kalian teliti gitu. Sedangkan tesis ya, jadi itu naik level lagi. Jadi tesis itu lebih cenderung kepada pengujian teori yang ada, yang tertentu, yang dalam satu disiplin keilmuan. Jadi sebenarnya kalau S1 tetap sama juga pengujian teori juga di bab 4, tetapi tidak spesifik. Jadi kalau tesis itu lebih cenderung bagaimana kita fokus kepada lebih dalam ya, lebih dalam mengenai basic konsep dan teori yang kita pakai. Misalnya kalau di sini contohnya itu jadi judulnya kegiatan komunikasi pemasaran terpadu IMC dalam mengelola komunikasi merek. Jadi lebih fokus kepada konsep IMC dan komunikasi mereknya, gitu. Jadi fokus kepada teori atau konsepnya, gitu ya. Dan ini naik level lebih rumit lagi daripada S1. Jadi S2 itu seperti apa ya? Tesis itu ya seperti skripsinya S1 tapi lebih mendalam, lebih diperdalam teori dan konsepnya gitu. Nah, sedangkan disertasi, nah ini yang membedakan adalah harapannya disertasi itu penelitian yang dilakukan oleh calon doktoral gitu ya, itu membuat atau menghasilkan metode yang baru, kemudian teori baru atau konsep baru di bidang keilmuan. Jadi lebih levelnya naik, lebih sulit lagi. Jadi di sini kalau penjelasan di sini berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tertentu ya. Jadi ada gagasan baru mengenai kajian-kajian. Kalau kita di sini tidak di S1 dan S2 tidak mewajibkan ada temuan atau model baru gitu ya. Tapi di S3 itu harapannya adalah sebuah disertasi itu adalah penelitian yang menghasilkan apa ya, konsep baru atau tambahan mengenai keilmuan tertentu gitu ya. Kemudian berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang sudah ada, kemudian berisi pengembangan model-model baru yang diuji di lapangan. Jadi mereka benar-benar menguji dari model atau teori atau konsep yang dipakai dalam penelitiannya. Ini misalnya di sini disertasinya adalah integrasi manajemen media dalam strategi humas. Jadi lebih bagaimana kepada titik poinnya yang dibuat bold adalah gimana sih integrasi manajemen media dalam strategi humas. Jadi dia bisa jadi membuat pola yang baru, menguji pola itu, atau menguji coba atau eksperimen pola itu berhasil atau tidak gitu, seperti itu. Jadi levelnya lebih sulit lagi gitu. Oke, nah jurnal itu kalau secara definisi artikel jurnal dapat disusun berdasarkan hasil sebuah penelitian atau hasil pemikiran yang disertai kajian kepustakaan yang relevan dan komprehensif. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti skripsinya dapat nilai A gitu ya, biasanya teman-teman diwajibkan membuat jurnal gitu. Nah, membuat jurnal itu tidak harus menunggu skripsi dapat nilai A juga ya sebenarnya. Ini sebenarnya teman-teman bisa latih juga membuat tulisan artikel jurnal yang sederhana dengan menggunakan kajian pustaka atau telaah kajian kepustakaan yang relevan atau komprehensif. Nah, teman-teman untuk melihat bagaimana sih cara menulis jurnal, nanti kita akan lebih banyak membahas ini di pertemuan media ya setelah UTS nanti. Ya, oke. Nah, ini sistematikanya ya, kalau jurnal ilmiah itu disusun berdasarkan ini dari judul sampai kesimpulan dan saran. Tetapi kalau
artikel jurnal yang disusun dari hasil pemikiran atau dari telaah pustaka, isinya itu terdiri dari beberapa subtopik. Jadi ini perbedaannya. Ya, oke. Nah, ini contoh tampilan dari sebuah jurnal. Jadi dari mulai judul, kemudian identitas dari penulis gitu ya, dan keterangan instansi atau alamatnya atau email yang bisa dihubungi gitu ya. Kemudian abstrak, pendahuluan dan seterusnya gitu. Ini tampilan ya, tampilan layout dari jurnal seperti ini. Biasanya dibuat jadi 2 kolom. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah karya ilmiah populer ya, yang saya sebutkan tadi bahwa dia adalah bagian dari karya ilmiah juga, tetapi bersifat populer, artinya bersifat santai, ringan ya, tetapi tetap menyajikan data dan fakta gitu. Nah, yang pertama itu ada artikel. Jadi kalau artikel itu definisinya adalah merupakan salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang ditulis dengan atau mengenai data dan fakta berdasarkan pengamatan analisis dari penulisnya. Artikel juga salah satu jenis tulisan ilmiah yang berisi tentang informasi dan bersifat bebas seperti argumentasi, persuasif, atau rekreatif. Jadi artikel lebih banyak kita temukan pada blog, buku, berita, marketing, naskah, narasi, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh artikel ringan ya. Jadi dia menggabungkan informasi yang ada di sekitar gitu ya. Informasi bisa dari Google, dari buku ya. Kemudian dia ditambah argumentasi yang bersifat persuasif gitu ya. Review lah, oke. Oke, kemudian review ada sendiri nanti ya. Oke, kemudian feature. Jadi feature itu lebih kepada tulisan jurnalistik yang berisi perpaduan berita dan opini, mengandung human interest dan bergaya tulisan sastra. Kemudian tulisan feature mengarah pada fakta dan peristiwa yang sedang terjadi menjadi hot topic dan mengarah pada hal yang disukai pembaca. Biasanya feature membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isu politik, tokoh, sejarah, tempat wisata, ekonomi, dan budaya. Ini contoh-contoh feature ya di Kompasiana. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang lagi hangat, lagi yang dibicarakan, topik yang lagi hangat dibicarakan oleh masyarakat, kemudian itu dibahas lebih apa ya, lebih ke analisis atau opini gitu ya. Dan umumnya penulisan feature itu lebih mengandung atau lebih memakai sudut pandang untuk human interest. Jadi fungsinya selain menginformasikan juga menarik perhatian pembaca ya untuk membaca karya ilmiah populer itu gitu. Oke. Nah, kritik. Nah, selanjutnya ada kritik nomor 3. Jadi, kritik itu lebih kepada tulisan-tulisan yang berisi tanggapan mengenai tanggapan, baik itu tanggapan positif atau tanggapan negatif terhadap sebuah fenomena. Nah, ini kalau di Mojok itu ada kolom kritik. Nah, kemudian dan kolom esai juga, sedangkan esai itu lebih kepada karya tulis atau karangan ilmiah dalam bentuk prosa yang memaparkan tentang suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis secara lugas dan sepintas. Kajiannya lebih mendalam serta detail berdasarkan pemikiran atau persepsi dari penulis. Biasanya penulis esai adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang atau tema yang ditulis, sehingga nilai tulisan lebih berkualitas. Jadi, ya ini kurang lebih sama sebenarnya esai dengan opini. Jadi bagaimana penulis itu melihat sesuatu fenomena ya dari cara pandangnya dia yang menguasai kajian ilmu tertentu gitu. Oke. Nah, resensi. Nah, resensi itu lebih cenderung seperti review yang saya bilang tadi, bahwa dia kombinasi antara uraian, ringkasan, dan kritik objektif terhadap sebuah karya ilmiah atau buku atau jurnal. Jadi, dia mereview karya ilmiah gitu ya. Jadi karya ilmiah lain. Jadi resensi itu bisa resensi karya ilmiah dan karya non ilmiah ya. Jadi karya resensi atau review novel gitu ada, resensi buku ilmiah juga ada gitu. Jadi lebih cenderung kepada review atau kritikan atau uraian ringkas, resum lah tentang buku gitu ya. Buku bisa buku non ilmiah,
maupun buku ilmiah. Gitu. Nah, yang terakhir adalah opini. Jadi misalnya opini itu adalah pendapat dari suatu pandang penulis sendiri dan tidak membutuhkan sebuah penelitian. Ya, tentu saja penulis bisa bebas mengungkapkan pendapat-pendapatnya sendiri berdasarkan kemampuan atau pengalaman yang dimiliki. Jadi, opini lebih cenderung kepada pandangan atau pendapat individu atau pakar ya, mengenai fenomena tertentu gitu ya. Nah, dan kemudian ditulis di media massa. Beberapa opini yang pernah saya baca juga, kadang biasanya dia menyebutkan fakta yang ada, informasi yang ada, kemudian dikaitkan dengan opininya mereka, gitu ya. Atau bisa juga membuat atau menyantumkan kutipan dari beberapa sumber, kemudian diolah menjadi sebuah opini atau gagasan, gitu. Oke. Nah, ini beberapa jenis karya non ilmiah ya, novel, dongeng, cerpen, drama, roman, gitu ya, yang isinya itu merupakan sebuah kisah ya, kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif ya, fakta pribadi dari penulis itu tadi sendiri, kemudian bersifat imajinatif, bisa jadi kisah nyata, tetapi diuraikan dengan imajinatif juga gitu ya, dan lebih cenderung apa ya, memberikan pesan moral gitu. Jadi kalau kalau karya ilmiah dan karya ilmiah populer itu lebih cenderung kepada apa ya, informatif, kemudian data-data fakta kemudian dianalisis gitu ya. Nah, karya karya non ilmiah itu bersifat persuasif, tetapi ya demi keuntungan, bukan bersifat informatif, tapi dia memberikan apa ya, pesan-pesan moral yang dikandung dari tulisan atau karya tulis dari karya non ilmiah itu sendiri, baik dongeng, cerpen, novel, drama, roman itu kan rata-rata ya karya sastra yang imajinatif dan mengandung pesan moral gitu. Intinya di situ gitu. Dan penggunaan bahasa jelas penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, ringan gitu ya, tidak menggunakan sistematika yang baku itu, ada metodenya misalnya, tidak ada seperti itu. Jadi benar-benar bebas gitu. Oke, nah dari sini semoga teman-teman sudah bisa membedakan atau ada gambaran mengenai perbedaan karya tulis ilmiah, non ilmiah, dan ilmiah populer gitu. Nah, ini ada tugas ya, tugas yang pertama yang harus teman-teman kerjakan. Jadi, tolong kalian cari satu saja contoh dari masing-masing karya tulis ya, baik dari karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Misalnya kalau karya ilmiah, teman-teman mengambil contoh jurnal, karya ilmiah populernya opini, misalnya, dan karya non-ilmiahnya novel gitu. Nah, dari situ teman-teman ambil screenshot beberapa bagian yang menjelaskan perbedaannya ini, tinjau dari jenisnya apa, kemudian cirinya bagaimana. Ciri-cirinya tadi kan sudah kita bahas ya di slide yang kedua, tadi ada yang penggunaan bahasa ringan, kemudian menggunakan metode tertentu, bersifat imajinatif. Nah, nanti tolong teman-teman tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, menampilkan gambar atau screenshot, sorry ya, tipu. Menampilkan gambar atau screenshot dari contoh dan diberi keterangan dari perbedaannya. Jadi kalau jurnal Mbak, kemarin ada pertanyaan, Mbak, jurnal itu apakah di screenshot semuanya? Enggak, jadi kalian screenshot beberapa bagian tertentu yang bisa menjelaskan ini perbedaan-perbedaan dari karangan ilmiah populer, dan karangan non-ilmiah. Intinya teman-teman mengamatilah dari ketiga karya tulis itu tuh, ditinjau dari perbedaannya tuh kalian mengamati, oh ini loh yang membedakan gitu, ini loh yang menjadi ciri khas dari karya ilmiah atau karya non ilmiah itu gitu. Jadi nggak semuanya kalian screenshot ya, nggak gitu. Misalnya kalau skripsi semuanya kan kalian screenshot kan ya mabuk juga. Jadi berdasarkan ini aja dari 7 ini saja. Kemudian tolong menyantumkan keterangan nama dan NIM di atas kanan atas. Kemudian file tugas bisa dikumpulkan di aplikasi Sepada. Jadi nanti saya buatkan
halamannya untuk mengumpulkan tugas dan batas pengumpulan tugasnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 gitu. Oke, nanti beberapa pertanyaan boleh, monggo silahkan kalau ada pertanyaan bisa dikirim via WA gitu ke saya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya penjelasan saya. Semoga teman-teman paham melalui penjelasan saya ini. Misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan via WA, baik untuk materi maupun tugas harian yang pertama. Terima kasih.